Shalom adik-adik, selamat pagi. Adik-adik udah pada mandi belum? Hah, ada yang belum? Ya ampun, udah pagi-pagi kita mau ibadah, kok belum mandi? Gak apa-apa, kita mau mulai kebaktian ya. Tapi kakak mau tanya nih, pada sehat kan adik-adik? Wah, luar biasa. Semua harapan Tuhan Yesus kita diberi kesehatan. Ya adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikuti kakak ya semuanya ya. Hah, kok masih ada yang ngintip nih? Yuk kita mulai ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah diberikan banyak sekali berkat. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mulai ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati agar kami dapat duduk tenang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau mulai kebaktian. Semuanya semangat ya, karena hari ini hari yang luar biasa loh adik-adik. Hari apa ya? Coba, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ya, hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Luar biasa. Karena itu adik-adik, kita semuanya berdiri, kita semangat, kita mau nyanyi. Judulnya, Yesus itulah satu-satunya. Yuk semuanya, kita berdiri. Semuanya tenang dong. Adik-adik, mari kita dengarkan buku Taurat kita yang diambil dari Roma 6 ayat yang ke-9. Kakak akan bacakan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikian hukum Tuhan, mari kita memohon kekuatan yang daripada Tuhan, kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami, melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, kakak mau nanya nih. Silakan duduk ya, jangan berdiri terus. Duduk dulu. Nah, adik-adik, kamu mau nanya, siapa di sini yang masih suka cengeng? Coba mau minta apa-apa nangis terus. Mama mau itu nangis gak dikasih. Ayo, siapa? Tuh, tunjuk dirinya dong. Gak usah malu-malu, karena kita semua di sini sama, yaitu orang yang berdosa. Adik-adik, kalau masih cengeng, masih suka ngegangguin adiknya, masih ngegangguin abangnya, masih nggak
biar diampuni dosanya. Kita nyanyi ya, judulnya Dihapuskan Dosaku. Semua nyanyi ya. Ya Tuhan Yesus Kristus, Ya Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami memperingati hari kebangkitan Tuhan yang telah mati karena dosa-dosa kami. Kami berdosa kepada Tuhan karena kami sering melawan orang tua, bertengkar dengan kakak dan adik, bertengkar dengan teman. Kami mengaku dan kami menyesal atas dosa kami. Ampunilah dosa kami Tuhan, demi anakmu yang telah mati, tetapi bangkit kembali untuk kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menghapus dosa kami. Amin. Adik-adik, episode kita hari Minggu ini di hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Titus 2 ayat 14. Buka Alkitabnya ya, dari Titus 2 ayat 14. Kita akan bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita tahu bahwa hari ini Tuhan Yesus bangkit ya adik-adik. Siapa yang tahu kapan matinya, kapan tinggalnya kakak? Ada yang tahu? Ya 3 hari waktu hari Jumat adik-adik. Siapa yang ikutin ibadah? Pasti ingat kalau hari 3 hari kemarin itu hari kematian Tuhan Yesus. Nah sekarang Tuhan Yesus bangkit. Hebat, luar biasa. Karena itu adik-adik kita harus bersukacita. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Kita nyanyi judulnya Dia Lahir Untuk Kami. Semuanya nyanyi ya. Yuk berdiri semua. Ikuti gerakan sama orang.
Mari kita bersama-sama mengucapkannya, adik-adik mengikuti bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga dan akan turun dari surga untuk menghakimi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan Gereja Kristen yang kudus dan am, dan gereja Kristen yang kudus dan am, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Adik-adik kita nyanyi ya, judulnya Aku Menang bersama Yesus Tuhan. Adik-adik tahu bahwa kita itu termasuk pemenang adik-adik, karena kita ini yaitu bagian dari Tuhan Yesus. Kita ini anak Allah. Tadi kan kita nyanyi ya bahwa kita itu anak Tuhan, anak Tuhan Yesus, anak Allah. Makanya kita merasa menang. Kita nyanyi ya judulnya Aku Menang bersama Yesus Tuhan. Semua nyanyi, kita berdiri. Untuk nantulang, untuk tulang, untuk semua orang yang ada di rumah. Coba, seperti kakak, coba senyumnya mana? Lihat, kita tahu kalau misalkan hari Minggu adalah hari yang penuh dengan sukacita. Oke, sekarang kakak mau tanya, ada yang tahu nggak kalau hari ini adalah hari yang sangatlah spesial? Tahu nggak hari apa hari ini? Spesial banget. Coba tanya papa dan mamanya. Hari ini adalah hari Paskah. Siapa yang tahu hari Paskah itu hari apa? Bener, hari apa? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Benar, hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi sebelum kakak mulai cerita, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu buah lagu yang tadi udah dinyanyiin sama kakak Maria. Kita nyanyiin ya. 1, 2, 3. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam kegelapan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit.
aku menang, hari ini kita sudah menang. Tuhan Yesus sudah menang. Lawan apa tapi? Ada yang tahu nggak lawan apa? Tuhan Yesus sudah menang lawan kematian. Kalau beberapa hari yang lalu yang sudah diceritakan oleh Kakak Joy. Sebelum kita dengar ceritanya, Kakak mau ajak adik-adik duduk berdua. Sekarang duduk yang manis, tidak boleh ada yang main-main. Duduk, lipat tangannya, tutup matanya. Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah menang. Tuhan Yesus yang berkati kami agar selalu dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, bantu kami agar bisa mendengarkan cerita dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah berdoa. Sekarang kita mau cerita. Beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu tepatnya, Kak Juli cerita tentang kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya diapain sih? Tuhan Yesusnya disalib. Lihat deh, Tuhan Yesusnya disalib. Apa yang dikenai sama Tuhan Yesusnya? Tangannya dipaku. Ih, sakit ya? Coba, siapa yang pernah tangannya kena jarum? Sakit nggak sih? Sakit. Ini Tuhan Yesus tangannya dipaku, kakinya juga dipaku. Terus punggungnya di sini ditusuk. Sakit. Kayak gitu. Tuhan Yesusnya dikasih mahkota duri, kepalanya dikasih duri yang banyak, terus dicambuk. Sakit. Akhirnya Tuhan Yesus meninggal, adik-adik. Tuhan Yesus meninggal dan coba lihat, dikuburkan seperti orang lain. Tuhan Yesus meninggal dan dikuburkan di sebuah gua batu yang sangat besar. Ada batunya besar juga, berat. Di sini Tuhan Yesusnya tidur. Tuhan Yesus dijagai oleh prajurit-prajurit yang diperintahkan Pilatus. Bapak Pilatus mengirimkan prajurit-prajurit yang untuk menjaga kubur Tuhan Yesus agar badan Tuhan Yesus tidak ada yang ngambil, tidak ada yang mencuri. Suatu hari ada teman Tuhan Yesus namanya Ibu Maria. Ibu Maria dan temannya datang untuk melihat kubur Tuhan Yesus. Dia datang membawa minyak dan rempah-rempah untuk dibagikan ke tubuh Tuhan Yesus. Ketika Ibu Maria dan temannya datang ke kuburan Tuhan Yesus, ada malaikat yang menjaga Tuhan Yesus datang dan membukakan kubur Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bangkit. Lihat, semua prajuritnya ketakutan, adik-adik. Ini kok bisa ya? Tuhan Yesus hebat sekali. Akhirnya Maria sampailah di kubur Tuhan Yesus dan melihat, kok Tuhan Yesusnya gak ada? Coba, ada nggak Tuhan Yesusnya, adik-adik? Gak ada. Adanya kain kafan yang kosong. Maria ketakutan. Ternyata datanglah seorang malaikat ke dalam kubur itu. Dan malaikat berbicara kepada mereka. Malaikat itu berkata bahwa Tuhan Yesus yang disalibkan kemarin sudah bangkit dari kematian, sudah melawan kematian. Maria sangat senang. Wow, Maria lalu berlari. Mana dia berlari ya? Maria lari. Cepat. Dia berlari pulang, ingin memberi kabar untuk teman-temannya yang lain, memberitahu murid-muridnya yang lain. Lalu Maria menceritakan. Maria menceritakan
kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Teman-teman, Tuhan Yesus sudah bangkit. Mari menceritakan itu kepada Petrus dan kepada murid-murid yang lain. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan ternyata murid-murid Tuhan Yesusnya senang sekali dan berlari bersama untuk pergi ke kubur Tuhan Yesus dan ingin melihat apakah kubur Tuhan Yesus beneran sudah tidak ada Tuhan Yesusnya. Setelah itu Yesus menampakkan diri di depan murid-muridnya. Lihat, ketika murid-muridnya yang ini tadi berkumpul, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Hai anak-anakku, ini aku. Ketika itu dan Tuhan Yesus berkata, salam damai dan sejahtera bagi kamu. Wah, Tuhan Yesusnya sudah bangkit ya. Tuhan Yesusnya bangkit dan melawan kematian. Tuhan Yesusnya bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Sekarang kakak punya buku. Bukunya lihat. Bukunya nggak ada kata-katanya, lihat. Bukunya cuma ada warna merah doang adik-adik. Tapi ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Ceritanya Tuhan ini adalah darah. Merah itu adalah menggambarkan darah Tuhan Yesus yang tercurah. Darah siapa? Darah Tuhan Yesus yang tercurah, adik-adik. Tuhan Yesus tadi seperti diceritakan sudah mati di kayu salib. Udah sakit mati di kayu salib. Tuhan Yesus bangkit ketika hari ketiga. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, kubur batunya terbuka. Wah, hebat ya Tuhan Yesus ya. Dan ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, berarti Tuhan Yesus kembali kepada kita, anak-anak Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus kan sudah disalib. Terus Tuhan Yesus juga sudah dibangkitkan. Berarti Tuhan Yesus sudah berhasil untuk menebus dosa kita. Dosa kita yang tadinya gelap, banyak dosanya, banyak melakukan kejahatan seperti melawan papa, melawan mama, bohong, nyontek, curi, semuanya sudah dihapus oleh Tuhan. Dosa hati kita yang tadinya hitam sudah menjadi putih. Lihat deh, hatinya putih karena sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus menyayangi kita. Lihat, Tuhan Yesus memeluk kita karena Tuhan Yesus sayang sama kita, adik-adik. Terus setelah itu apalagi di gambar ini ya, Tuhan Yesus ingin kita tersenyum karena anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang penuh dengan sukacita. Terus ada apa lagi di sini ya? Tuhan Yesus ingin kita hidup di dalam Dia. Nah, setelah itu kalau sudah hidup di dalam Dia, berarti kita harus seperti apa ya? Apakah kita harus jadi anak nakal atau anak baik? Kebalik, anak nakal atau anak baik? Maunya kayak gimana ya? Anak baik ya yang jempolnya ke atas ya. Anak baik itu yang penuh dengan sukacita. Ya, dia sukacita, saling mengasihi teman-temannya. Terus anak yang baik juga mengasihi Tuhan Yesus sama kayak tadi di gambar yang tadi. Terus ada apa lagi anak baik itu ya? Rajin berdoa, lihat bersama teman-teman anak baik berdoa. Terus anak baik melakukan apa lagi? Kita lihat, anak baik mau memuji Tuhan. Terus anak baik apa lagi? Anak baik melakukan apa lagi? Mau membaca Alkitab. Karena kita sudah menang, kita harus hidup bersama dengan
Tuhan seperti yang ada di gambar ini. Wah, lihat deh, kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah menebus semua dosa kita di atas kayu salib dan mengalahkan maut. Wah, Tuhan Yesus berarti keren ya. Tuhan Yesusnya berkuasa, sangatlah hebat. Wah, sekarang siapa yang mau hidup seperti Tuhan Yesus? Hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kakak orang mau? Adik-adik mau nggak? Oke, itu aja cerita kakak hari ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sekarang tinggal adik-adik aja mau hidup bersama Tuhan Yesus dengan baik atau enggak, atau bikin sedih Tuhan Yesus dengan perilaku yang tidak baik. Nah, sekarang sebelum kita menutup kebaktian kita, firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik nyanyi satu kali lagi ya lagu yang tadi. 1, 2, 3. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam kegelapan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke, sekarang waktunya kita berdoa. Kita mau menyudahi cerita hari ini. Kita lipat tangan, kita tutup mata kita. Tidak main-main, tidak ngobrol-ngobrol, tidak tidur-tiduran. Kita berdoa apa ya? Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah mau mati untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas penebusan dosa-Mu. Tuhan, sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami. Tuhan Yesus yang berkati, agar kami selalu sehat, selalu diberkati Tuhan Yesus, agar Papa dan Mama juga sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, bagaimana tadi sudah diceritakan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus itu mati untuk kita adik-adik, dan Dia bangkit di hari yang ketiga untuk menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa yang kita lakukan. Nah adik-adik, sebelum kita membawa persembahan, kita siapkan dulu amplopnya. Jangan lupa adik-adik ditulis nama, kemudian nanti saat kita bertemu lagi, kita belum tahu kapan, tapi kita pasti harus percaya bahwa kita akan ketemu lagi adik-adik. Nanti dikumpulkan, kemudian persembahannya diserahkan kepada gereja. Baik adik-adik, kita nyanyi ya sambil membawa persembahan. Judulnya Kami Puji dengan Riang. Semuanya berdiri ya. Bukan dong.
Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sebagian dari berkat itu kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan kami. Terimalah ya Tuhan dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.